Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Di video kali ini saya dan rekan saya ingin menyampaikan materi pengantar pendidikan. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sari Rizky Amalia dan rekan saya Dwi Putri Fatmawati. Nah, materi yang ingin kita bahas di sini adalah materi pengantar pendidikan tentang pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Nah, yang pertama adalah pengertian pendidikan. Teman-teman tahu nggak sih pengertian pendidikan itu apa? Pendidikan merupakan pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui media pembelajaran, pelatihan, maupun penelitian. Jadi, setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat juga dianggap sebagai pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi beberapa tahap. Contohnya, prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi atau universitas. Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional Indonesia merumuskan pengertian pendidikan yaitu sebagai upaya untuk menjadikan anak-anak yang berkarakter atau budi pekerti, kecerdasan, dan tubuh yang selaras dengan alam dan masyarakat. Nah, di dalam pengertian pendidikan ini ada batasan tentang pendidikan. Pendidikan itu mencakup banyak aspek dan sifat yang sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks, tidak ada batasan yang cukup untuk menjelaskan makna pendidikan secara utuh. Batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam dan isinya juga berbeda-beda. Perbedaan tersebut mungkin karena arah, konsep dasar yang digunakan, atau aspek yang ditekankan. Berikut ini beberapa batasan pendidikan yang berbeda menurut fungsinya yang dibuat oleh para ahli. Yang pertama adalah pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai-nilai budaya tersebut telah mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ada 3 bentuk transformasi, yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan. Contohnya seperti nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, dan nilai-nilai lainnya. Nilai-nilai yang kurang cocok diperbaiki dan tidak cocok diganti. Contohnya budaya korup dan menyimpang adalah sasaran bidik dari pendidikan transformatif. Sekarang yang kedua ada pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai kegiatan sistematis yang bertujuan untuk pembentukan kepribadian peserta didik. Proses komunikasi interpersonal melalui 2 tujuan, yaitu komunikasi interpersonal bagi mereka yang masih di bawah umur dan yang telah dewasa. Yang ketiga ada pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Yang terakhir atau yang keempat ada pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan yang membimbing peserta didik agar dapat menguasai tata tertib kerja yang mendasar.
memberikan bentuk-bentuk dasar serta pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja. Inilah yang menjadi misi penting pendidikan, karena bekerja merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang tujuan pendidikan. Pada umumnya, tujuan pendidikan dibagi menjadi 4 jenjang, yaitu tujuan umum, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional. Nah, yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum pendidikan adalah manusia Pancasila. Maksud dari manusia Pancasila di sini adalah insan-insan yang tetap teguh mengamalkan butir-butir Pancasila. Yang kedua ada tujuan institusional, yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, tujuan pendidikan tingkat SD berbeda dari tujuan pendidikan tingkat SMP atau sekolah menengah, dan seterusnya. Contohnya lagi, tujuan pendidikan pertanian tidak sama dengan pendidikan teknik. Jika semua lembaga atau institusi dapat mencapai tujuannya, berarti tujuan institusional tersebut tercapai. Yang ketiga ada tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang studi atau tujuan mata pelajaran. Contohnya, tujuan IPA, IPS, ataupun matematika. Setiap lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan institusionalnya menggunakan kurikulum. Kurikulum mempunyai tujuan yang disebut tujuan kurikuler. Yang terakhir ada tujuan instruksional, yaitu penguasaan materi pokok bahasan atau subpokok bahasan. Tujuan pokok bahasan disebut juga tujuan instruksional umum, dan tujuan subpokok bahasan disebut juga instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus merupakan tujuan yang terletak pada jenjang terbawah, paling terbatas ruang lingkupnya, dan bersifat operasional. Contoh tujuan instruksional umum. Setelah melakukan pelajaran, siswa diharapkan dapat memahami penjumlahan dengan benar. Kata kerja memahami penjumlahan merupakan kata kerja yang bersifat umum, karena pemahaman penjumlahan dapat ditafsirkan berbeda-beda. Contoh yang kedua adalah contoh tujuan instruksional khusus, yaitu siswa akan menunjukkan sikap positif terhadap kebudayaan nasional. Kalimat tersebut dapat dilebihkan khususnya dengan mengatakan siswa akan membuktikan penghargaannya terhadap seni tari nasional dengan ikut membawakan suatu tarian dalam perpisahan kelas. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Dwi Putri Fatmawati. Saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Sari Rizky Amalia atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Sari Rizky Amalia. Materi selanjutnya adalah proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilitas seluruh komponen pendidikan yang dilakukan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan, serta mencapai kualitas proses pendidikan yang meliputi kualitas komponen dan kualitas pengelolaan. Adapun tujuan utama dari proses pendidikan adalah untuk menghasilkan proses pembelajaran dan pengalaman belajar yang optimal. Di dalam pendidikan, terdapat unsur-unsur pendidikan yang meliputi 1. Peserta didik, 2. Pendidik, 3. Interaksi edukatif, 4. Isi pendidikan, dan 5. Konteks yang mempengaruhi pendidikan. Unsur pendidikan yang pertama yaitu peserta didik.
Siswa atau yang biasa disebut dengan peserta didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan, karena tanpa adanya peserta didik tidak akan mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Peserta didik merupakan komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, peserta didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebut demikian karena peserta didik adalah subjek atau individu yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya. Sebagai individu dengan karakteristik dan kemandirian yang unik, peserta didik tentunya ingin mengembangkan diri secara terus-menerus agar dapat menyelesaikan permasalahan hidup yang mereka hadapi dalam kehidupannya. Peserta didik adalah seseorang yang mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pendidikan dan pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik bertindak sebagai pelaku, pencari, penerima, dan penyimpan dari proses pembelajaran, dan untuk mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan seorang pendidik atau guru. Setiap peserta didik memiliki ciri dan sifat atau karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal, guru perlu memahami karakteristik peserta didik. Adapun karakteristik atau ciri-ciri dari peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik merupakan individu yang memiliki potensi fisik dan psikologis tertentu yang menjadikan mereka sebagai individu yang khas atau unik. Yang kedua, peserta didik merupakan individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, peserta didik merupakan individu yang memerlukan bimbingan pribadi dan perlakuan manusiawi. Serta yang keempat, peserta didik merupakan individu dengan kemampuan mandiri. Unsur pendidikan yang kedua adalah pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang ditujukan kepada peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Agar pelayanan pendidikan yang selama ini diberikan kepada peserta didik dapat mencapai sasaran yang optimal, maka pembelajaran harus diselaraskan dengan potensi peserta didik. Oleh karena itu, pendidik perlu melakukan penggalian potensi pada diri peserta didik. Dalam pembelajaran, guru sebagai pendidik berinteraksi dengan peserta didik yang mempunyai potensi beragam. Untuk itu, pembelajaran hendaknya lebih diarahkan kepada proses belajar kreatif dengan menggunakan proses berpikir divergen atau proses berpikir ke macam-macam arah dan menghasilkan banyak alternatif penyelesaian, maupun proses berpikir konvergen atau proses berpikir mencari jawaban tunggal yang paling tepat. Dalam konteks ini, guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator daripada pengarah. Sebagai fasilitator, guru lebih banyak mendorong peserta didik untuk mengembangkan inisiatif dalam menyelesaikan tugas-tugas baru yang diberikan oleh pendidik. Guru harus lebih terbuka menerima gagasan-gagasan peserta didik dan lebih berusaha menghilangkan ketakutan dan kecemasan peserta didik yang menghambat pemikiran dan pemecahan masalah secara kreatif. Kemudian, tugas pendidik adalah bagaimana agar potensi-potensi yang ada pada diri peserta didik dapat berkembang dengan maksimal, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Unsur pendidikan yang ketiga adalah interaksi edukatif antara peserta didik dengan pendidik. Interaksi pendidikan pada dasarnya adalah pertukaran timbal balik antara peserta didik dan pendidik dalam suatu sistem pengajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan.
Interaksi edukatif merupakan hal penting dalam kegiatan belajar mengajar demi terwujudnya situasi pembelajaran yang baik. Melalui interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik yang berjalan dengan baik, maka tujuan proses belajar mengajar dapat tercapai dengan baik pula. Unsur pendidikan yang keempat adalah materi atau isi pendidikan. Dalam sistem pendidikan sekolah, bahan ajar telah dicampurkan ke dalam kurikulum dan akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi ini mencakup materi inti serta muatan lokal. Materi inti bersifat nasional dan berisi misi penguasaan dan persatuan bangsa. Sedangkan muatan lokal bertugas mengembangkan keanekaragaman aset budaya berdasarkan kondisi lingkungan. Oleh sebab itu, jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dapat ditumbuh kembangkan pada diri peserta didik. Untuk unsur pendidikan yang kelima atau yang terakhir adalah konteks yang mempengaruhi pendidikan. Konteks yang mempengaruhi pendidikan dapat berupa alat dan metode serta lingkungan pendidikan atau tempat peristiwa bimbingan tersebut berlangsung. Yang pertama, alat dan metode. Alat dan metode pendidikan dapat diibaratkan sebagai dua aspek dari mata uang yang sama. Alat melihat tipenya dan metode melihat efisiensi dan efektivitas dari pendidikan. Pengertian alat dan metode adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan sengaja guna mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan dibedakan atas yang preventif dan yang kuratif. Yang bersifat preventif yaitu tindakan yang dirancang untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki, misalnya larangan, pembatasan, peringatan, bahkan juga hukuman. Yang bersifat kuratif yaitu orang yang berniat memperbaiki, misalnya ajakan, pemberian contoh, nasihat, dorongan, pemberian kepercayaan, saran, penjelasan, bahkan hukuman. Yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan menggunakan alat pendidikan yang efektif adalah memenuhi tujuan yang ingin dicapai, kemampuan beradaptasi siswa, penerapan pendidik sebagai si pemakai atau si pengguna, penerapan keadaan serta kondisi saat menggunakan alat tersebut. Kemudian, di dalam konteks yang mempengaruhi pendidikan juga terdapat tempat peristiwa bimbingan tersebut berlangsung atau lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan biasanya disebut tri pusat pendidikan yang meliputi keluarga, sekolah, serta masyarakat. Pada lingkungan keluarga, bimbingan dapat berupa pemberian motivasi dari kedua orang tua agar kelak anak tersebut menjadi orang yang sukses serta dapat mengangkat derajat keluarganya. Sedangkan pada lingkungan sekolah, bimbingan dapat berupa pemberian motivasi dari seorang pendidik. Motivasi yang diberikan seperti motivasi untuk menjadi juara kelas dan sebagainya. Pada lingkungan masyarakat dapat berupa motivasi dari tetangga yang sukses ataupun motivasi karena masyarakatnya diremehkan oleh masyarakat yang lain dan sebagainya. Demikian materi dari kami mengenai pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Apabila ada kesalahan di dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.